apakah benar belakangan ini loyalis Pak Jokowi sedang dibidik nih? Ya, saya berharap tidak ya Audrey, karena kalau betul itu terjadi berbahaya sekali bahwa negara kita berarti negara kekuasaan, bahwa aparat penegak hukum bergerak mengikuti arah angin dari kekuasaan yang menyuruh mereka untuk menarget kelompok tertentu. Saya lebih berharap bahwa memang ini artinya kalau kita mau lihat secara positif dalam konteks Pak Prabowo tidak melindungi orang-orang yang katakanlah masuk dalam kabinetnya, yang kemudian pernah membantu dirinya ketika berkampanye dalam Pilpres kemarin. Tapi kan memang misalnya muncul spekulasi apakah kemudian pilihannya dua ya. Kalau kebetulan misalnya dianggap orang-orang yang ada di kubu Jokowi bermasalah, pilihannya dua. Yang pertama tadi, spekulasi Audrey tadi, bahwa seakan-akan memang mereka dididik secara khusus. Yang kedua, ya jangan-jangan bahwa ini adalah turunan dari sistem yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, loyalis Jokowi sedang ditarget, sedang dibidik. Kalau benar yang terjadi seperti ini, masuk semua dong. Ya, masuk semua ke dalam penjara. Dan tampaknya sihir Mukidi sudah tidak ada artinya lagi, ya. Kenapa bisa dikatakan masuk semua? Ya memang orang mendekati Jokowi itu masalah semua. Kalau nggak masalah ngapain deket-deket Jokowi? Tuh, ya kan? Orang baik deket Jokowi mental. Dan ini dikemukakan juga oleh Sudirman Said. Terlalu banyak masalah orang-orang di sekitar Jokowi itu. Lalu Jokowi sendiri masalah nggak? Sumber masalah. Ya, dan inilah saya kira kalau misalnya aparat hukum ini sudah bekerja secara normal, tidak perlu membidik kalau menurut saya. Ya, tapi semua siapa saja yang korupsi, apalagi yang gede-gede, ya, apalagi yang sudah ada bukti-bukti awal, sudah pernah dibawa ke KPK, sudah dilaporin dengan data yang faktual, begitu kan? Ya, tinggal ditindaklanjutin saja. Kena semua kok itu, ya, menteri-menteri loyalis Jokowi atau apa, ya, kan bisa kebayang pemirsa, ya ternyata misalnya yang terjadi dengan kemarin kasusnya Noel ini, ya, pemalakan, pemerasan terhadap para buruh yang dari setorannya itu mestinya atau harga K3 itu hanya Rp250.000, tapi dipaksa, ya, diperas sampai akhirnya jadi 6 juta rupiah. 2 kali UMR rata-rata nasional lah, bukan Jakarta atau Depok, ya. Dan itu ternyata bukan hanya melibatkan pejabat seperti Noel juga, ya. Di bawahnya juga ada yang ikut-ikutan gitu loh. Jomannya ada apanya gitu kan. Ikut. Ormasnya juga ikut. Jadi ini luar biasa, ya. Tetapi kenapa sekarang tampaknya garang gitu ya? Kalau saya menduga gitu, kalau ini benar dan memang kabar-kabarnya ini ada juga ini dari Adian Napitupulu, ya, yang menghebohkan media sosial, ya, menyebutkan ada menteri yang akan isyarat menteri ditangkap oleh KPK. Kalau kemarin itu wakil menteri ini Adian Napitupulu mengatakan menurut Instagram pribadinya Adian Napitupulu, ia membagikan sebuah video yang mengisyaratkan akan ada lagi menteri yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan unggahan itu disertai dengan keterangan foto yang singkat, tetapi pada akhirnya karena belum terjadi, memancing rasa penasaran publik. Masih ada kejutan dari KPK. Coba tebak siapa selanjutnya, itu kata caption dalam unggahannya. Video yang diunggah Adian berasal dari kantor berita Ermol, dan dalam klip berdurasi singkat itu menampilkan serangkaian narasi yang cukup mengejutkan mengenai operasi senyap KPK yang akan datang. Ya ini nggak tahu ya kenapa
Prabowo ya tampaknya bisa memenangkan orang-orang KPK sekarang yang dulunya dipilih oleh Jokowi. Dan kenapa seolah-olah ini orang-orangnya atau loyalis-loyalis Jokowi itu ditarget? Ya kemungkinan besar karena ulah dari para termul atau loyalis itu sendiri. Ya, jadi maunya mereka itu kayaknya Prabowo itu harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Jokowi. Ini terungkap dari DJ Anak Jenderal itu mengungkapkan, ya kan? Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong sama amnesti kepada Hasto Kristianto. Itu DJ itu minta harusnya sebelum melakukan itu semua Prabowo itu sowan dulu ke Jokowi, menghadap dulu ke Jokowi. Ya. Tapi kan ini satu hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya malah termul-termul ini menyerukan supaya lengserkan Prabowo. Gas tanpa rem, itu istilah bahasa yang digunakan oleh DJ Anak Jenderal. Dan DJ Anak Jenderal ya melapor ke Jokowi, apakah ada yang salah dengan pernyataannya? Jokowi mengatakan tidak ada. Artinya memang itu berarti berada dalam kendali pusat kekuasaannya Jokowi. Memang maunya melengsarkan Prabowo. Dan sekarang atau hari ini demo yang rencananya dikerahkan tetapi akhirnya gagal total, yang ada cuma penjualan di depan gerbang DPR itu. Tidak ada orang yang demo. Ini malah semakin menyala kelihatannya pemerintahan Prabowo untuk habisi sekalian loyalis Jokowi itu. Terlebih lagi paparan-paparan dari Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan telah menjadi pangap ya, Panglima TNI gitu maksud saya, memberikan analisis bagaimana menteri-menterinya Jokowi itu tampaknya mau meruntuhkan atau melakukan apa yang biasa disebut sebagai political decay, pembusukan politik dari dalam, bikin kacau terus, sehingga Prabowo itu dituding tidak becus pemerintah dan akhirnya diolok-olok oleh masyarakat. Nah, kalau benar ya pernyataan dari wartawan itu mungkin karena mendapatkan berita yang seperti itu, terus dari sumber PDIP malah yang mengatakan ya manas-manasin akan ada menteri lagi, dan tampaknya memang ada sekitar 4 atau 5 menteri lagi yang kena ditangkap. Wah, ini namanya perang terbuka, tetapi Mukidi sudah tidak punya apa-apa. Pilih Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.